Perkenalan lingkungan asrama Ijen Siyu Her daerah Nantou Gedung D. Lantai 4 adalah area asrama wanita. Lantai 2, lantai 3, dan 5 adalah area asrama pria. Setiap lantai ada 13 kamar. Setiap kamar diatur 8 orang tenaga migran yang tinggal dalam satu kamar. Pintu asrama dikendalikan oleh sistem kontrol akses. Untuk keluar masuk asrama harus menggunakan pengenalan wajah. Dilarang membawa orang luar masuk ke dalam asrama. Pelanggar akan dilaporkan ke polisi. Pintu utama asrama menggunakan sensor tangan untuk membuka pintu keluar. Ini adalah ruang pengelola asrama. Tersedia kotak P3K di ruang pengelola asrama. Setelah penggunaan harap dikembalikan lagi ke tempatnya semula. Kotak P3K tidak menyediakan obat oral apapun. Jika keadaan Anda tidak dapat ditangani oleh kotak P3K, harap segera berobat ke dokter. Mesin isi ulang pulsa kartu AC. Tahap penggunaan mesin isi ulang. Cara isi menggunakan uang tunai. 1. Masukkan kartu. 2. Saat lampu berubah warna-warni, masukkan uang. Jangan masukkan uang saat lampu berwarna merah. Saat sedang proses, jangan gerakan kartu agar tidak gagal. Saat proses berhasil Anda dapat memilih untuk lanjut memasukkan uang. Setelah selesai isi ulang, silahkan cabut kartu tersebut. 3. Keluarkan kartu. Pengumuman yang diumumkan di papan pengumuman, harap dibaca dengan seksama dan ditaati. Untuk jadwal piket harap melakukan bersih-bersih menurut tanggal yang tertera tersebut. Sepatu kerja Anda. Harap taruh di rak sepatu di lantai 1 menurut nomor yang telah ditentukan. Rak sepatu hanya boleh menyimpan sepatu saja, barang lainnya tidak boleh disimpan di situ. Apabila ditemukan ada barang lain selain sepatu, terutama kaos kaki, maka akan dianggap sampah dan dibuang. Rak dapur. Menyimpan barang di rak dapur harus menurut nomor kamar yang Anda tempati yang telah ditentukan. Dilarang menyimpan barang di nomor yang bukan nomor kamar Anda. Untuk menindaklanjuti apabila ada yang menyimpan barang tidak menurut nomor, maka barang tersebut akan langsung disita dibuang. Penggunaan stop kontak untuk rice cooker harus menurut nomor kamar. Dilarang menggunakan stop kontak yang bukan nomor kamar Anda. Bagi yang tidak menggunakan menurut nomor kamar maka akan langsung disita dibuang. Yang harus diperhatikan dalam penggunaan dispenser air minum. 1. Tidak boleh menuang isi sisa minuman, kuah, sisa sayuran ke saluran pembuangan air pada dispenser tersebut. 2. Harap jaga kebersihan permukaan dispenser tersebut. Yang harus diperhatikan dalam penggunaan kulkas. 1. Harap menggunakan menurut nama pabrik dan nomor kamar. 2. Harap jaga kebersihan bagian luar dalam kulkas. Dilarang meletak barang pribadi di atas kulkas. Yang harus diperhatikan di area dapur atau area pencucian. 1. Saat memasak di dapur, harus memperhatikan dan berada di depan kompor gas. Apabila tidak memperhatikan dan tidak berada di depan kompor gas, masakan gosong dan menyebabkan terjadinya kebakaran. Seluruh kerugian yang disebabkan harus ditanggung oleh orang yang menyebabkan kejadian tersebut. 2. Apabila area dapur atau area pencucian masih ditemukan ada yang menaruh sembarangan peralatan dapur seperti panci, kuali, piring, mangkuk dan lain-lain maka akan langsung dibuang. 3. Harap jaga kebersihan area dapur atau area pencucian, dan sampah setelah memasak harus Anda buang di area pembuangan sampah. Penjelasan biaya gas masak. 1. Biaya gas masak setiap bulan NT 150. Pemungutan biaya setiap per setengah tahun sekali bayar. 2. Bagi orang yang tidak mendaftar masak tetapi menggunakan gas masak secara diam-diam atau makan bersama orang yang ada daftar masak, maka orang tersebut akan dikenakan sanksi ganti rugi 10 kali lipat NT 1500 menurut peraturan. Dalam asrama dilarang merokok. Bagi yang merokok harus di area merokok yang telah disediakan di lantai 1. Yang harus diperhatikan di area pembuangan sampah. Sampah harus dibagi dalam 4 jenis, yaitu sampah biasa, daur ulang, kaca beling, sisa makanan. Sampah biasa adalah sampah yang tidak bisa didaur ulang dan limbah barang termasuk sampah biasa. Pada prinsipnya yang dimaksud sisa makanan adalah makanan yang telah melewati proses dimasak. Sedangkan sisa makanan mentah yaitu termasuk kulit buah, sisa sayuran yang belum melalui proses dimasak. Jenis penggolongan daur ulang, limbah wadah plastik, limbah wadah aluminium, limbah wadah kertas. Sisa yang tertinggal di dalam limbah wadah kaca beling harus dibilas bersih, juga harus didaur ulang menurut jenis warna kaca beling tersebut. Biaya sampah setiap bulan NT 200,
Pemungutan biaya setiap per setengah tahun sekali bayar. Peraturan area parkir sepeda listrik atau sepeda motor. 1. Semua sepeda listrik atau sepeda motor diparkir di area parkir yang telah ditentukan. 2. Sepeda listrik atau sepeda motor memasuki area parkir, harus diparkir di dalam area parkir, parkir dengan rapi, tepat, dan setiap saat menjaga kebersihan area parkir Anda. 3. Sepeda listrik atau sepeda motor harus mentaati peraturan lalu lintas. Dilarang keras berkendaraan dalam keadaan mabuk, tidak boleh mengendarai berlawanan arah atau arus, tidak mentaati peraturan dalam penggunaan helm. Mengendarai sepeda listrik tidak boleh boncengan, saat kendaraan mau belok kiri harus menggunakan 2 tahap pembelokan, menerobos lampu merah, mengendarai di jalur cepat, dan peraturan lalu lintas lainnya. 4. Harap kurangi kecepatan kendarai dengan kecepatan di bawah 10 km saat masuk ke area parkir sepeda listrik, sepeda motor. 5. Apabila sepeda listrik, sepeda motor Anda tidak diparkir pada garis parkir, atau diparkir tapi melewati garis parkir, atau tidak diparkir menurut nomor parkiran, bagi yang melanggar maka kendaraannya akan dikunci dan diberi surat peringatan. 6. Anda harus mengajukan izin parkir kepada staf pengelola asrama. Hanya sepeda listrik, sepeda motor yang memiliki izin parkir yang boleh parkir di tempat parkir asrama. 7. Bagi pelanggar kendaraan sepeda motor listrik, petugas pengelola akan mengunci kendaraan atau mengambil screenshot untuk memberitahukan kepada pengemudi, dan mengeluarkan surat peringatan. 8. Semua tempat parkir di asrama hanya untuk parkir dan ngecas baterai, dan kami tidak bertanggung jawab atas penyimpanannya. Untuk menghindari hilangnya sepeda listrik, sepeda motor, harap Anda kunci sendiri dengan baik. 9. Biaya parkir bulanan untuk sepeda listrik, sepeda motor adalah 300 yuan. Peraturan penggunaan tempat menjemur pakaian di lantai atas asrama. 1. Area menjemur pakaian di lantai atas dibagi menjadi area khusus pria dan wanita. 2 area di sebelah tangga selatan dan utara asrama merupakan area menjemur pakaian khusus wanita. 2. Harap menjemur pakaian sesuai dengan nomor kamar dan menjaga area jemur pakaian tetap rapi dan bersih. 3. Mesin pemeras pakaian yang disediakan di tempat jemur pakaian harap digunakan sesuai dengan petunjuk penggunaan mesin pemeras pakaian tersebut. 4. Harap jemur sepatu dan selimut sesuai dengan area yang ditentukan. 5. Sampah yang disebabkan karena mencuci pakaian, harap bawa dan buang sendiri ke tempat sampah dan harap menjaga area jemur dalam keadaan bersih setiap saat. Harap jaga kebersihan area cuci wajah. Sampah yang disebabkan karena mencuci wajah, harap pilah sampah pribadi Anda menurut jenis sampah. Harap menjaga kebersihan kamar mandi dan toilet. Sampah yang disebabkan karena mandi atau menggunakan toilet, harap pilah sampah pribadi Anda menurut jenis sampah. Meteran AC tersedia dan dapat dilihat di setiap masing-masing kamar. Peraturan yang bersangkutan dalam penggunaan kamar asrama. 1. Dilarang memasak mie instan dan makan minum di dalam kamar. Peralatan yang berhubungan dengan memasak tidak diperbolehkan ditaruh di dalam kamar dan akan disita jika terjadi pelanggaran. 2. Dilarang meletakkan barang-barang pribadi di semua tempat tidur yang kosong. Jika ditemukan ada yang menyimpan atau menumpuk barang pribadi di ranjang kosong, maka akan dianggap sebagai sampah dan dibuang. 3. Dilarang melekatkan, menempelkan, memaku, mencoret atau mengebor pada langit-langit, dinding, ranjang, lemari pakaian, pintu dan jendela. Jika ditemukan kerusakan, maka harus ganti rugi menurut harga barang tersebut. 4. Barang boleh diletakkan di atas lemari, namun harus rapi, tidak boleh ada sampah. Koper tidak boleh diletakkan di atas lemari, koper diletakkan di bawah ranjang. 5. Pakaian pribadi Anda ditempatkan sesuai dengan lemari yang ditentukan. Dilarang menggunakan tempat yang bukan ditentukan untuk penyimpanan barang pribadi Anda. Apabila ditemukan adanya goresan atau kerusakan pada lemari yang Anda gunakan maka Anda harus mengganti rugi seluruh kerugian yang terjadi tersebut. 6. Dilarang menggunakan kompor kaset di asrama. Jika ditemukan akan disita dan tidak dikembalikan. 7. Jaga dan rawat fasilitas termasuk perangkat yang disediakan di asrama untuk digunakan bersama. Apabila ada yang merusak maka biaya reparasi ditanggung sama rata oleh anggota kamar atau anggota asrama yang di lantai tersebut. Misalnya, pipa air toilet tersumbat, mesin pemeras pakaian rusak DLL. 8. Jika lingkungan asrama tidak terjaga kebersihan dan kerapihannya, jika menyebabkan munculnya nyamuk, kecoa, tungau kudis, kutu busuk, tikus, kutu tinggik DLL. Kedepannya, apabila fasilitas perlengkapan asrama rusak atau asrama perlu didisinfeksi, maka biaya ditanggung oleh anggota asrama atau anggota kamar asrama tersebut. 9. Dilarang memasang peralatan apapun tanpa izin di seluruh ruang asrama. Yang melanggar maka barang tersebut akan disita dan langsung dibuang. 10. Menurut peraturan pemadam kebakaran, dilarang merokok dalam ruangan, termasuk shisha dan rokok elektronik. Jika ditemukan, maka akan dilaporkan ke pihak berwajib dan akan dikenakan sanksi denda lebih dari Nt 10.000. 11. Di asrama dilarang menggunakan alat elektronik yang berdaya listrik tinggi, kompor induksi, kompor listrik,
Teko listrik, kompor tumis listrik. 12. Harap selalu perhatikan masalah volume suara saat berbicara, mendengar musik, agar tidak mengganggu orang lain dan tetangga. 13. Sepatu kerja tidak boleh dipakai ke dalam kamar. Harap ganti sepatu Anda saat kembali ke asrama sebelum memasuki kamar atau area lainnya. 14. Dilarang berjudi dan menggunakan narkoba di asrama. Jika ditemukan akan dilaporkan ke polisi sesuai dengan hukum. 15. Dilarang membawa orang luar ke dalam asrama. Pelanggar akan dilaporkan ke polisi. 16. Seluruh perlengkapan fasilitas asrama yang telah ditata dan ditempatkan, dilarang dipindahkan atau digeser. 17. Agensi memiliki hak untuk melakukan pemindahan tempat tidur apabila diperlukan menurut keputusan agensi. Demikian perkenalan lingkungan asrama, hal-hal yang bersangkutan dan yang harus diperhatikan, harap didengar dengan seksama.